Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kitab Safinatun Najah tentang syurutus shalah. Faslun syurutus sholati, syarat-syarat sholat. Jadi syarat yang harus kita lakukan sebelum mendirikan sholat itu apa saja? Itu sama niatun, ada 8. Jadi syarat sholat dalam kitab Safinatun Najah jumlahnya ada 8. Yang pertama, taharatul hadatsaini, harus suci. Seseorang itu harus suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya, kalau hadas untuk mensucikan hadas besar ya kita harus mandi wajib. Kalau untuk mensucikan hadas kecil ya kita harus berwudu. Jadi harus suci dari 2 hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua, wa taharatu 'ain najasati, suci dari najis, fi thawbi, pakaiannya, wal badani, badannya, wal makani, dan tempatnya. Jadi syarat sholat yang kedua adalah harus suci badan kita, pakaian kita maupun tempat sholat kita itu harus suci dari najis, tidak ada najis. Yang ketiga, wasatrul aurati, menutup aurat. Menutup aurat kita sudah pernah bahas sepertinya. Kemudian yang keempat, wastiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Jadi sholat itu harus menghadap kiblat, bukan sembarang menghadap ya. Jadi harus menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah. Kemudian yang kelima, wadukhulul waqti, masuk waktu. Sudah masuk waktu sholat, nah itu merupakan syarat sholat yang kelima. Kalau kita belum masuk waktu sholat, misalkan sholat maghrib, misalkan belum masuk waktu maghrib tapi kita sudah sholat maghrib, maka sholatnya tidak sah. Kemudian syarat sholat yang keenam adalah wal ilmu bi fardiyatiha, mengetahui fardu sholat. Itu merupakan syarat sholat, kita harus tahu fardu sholat apa-apa saja atau rukun-rukun sholat. Nanti kita akan bahas di faslun yang selanjutnya. Kemudian nomor 7, wa an la ya'taqida faradun min furudiha sunnatan, jangan menganggap salah satu fardu sholat itu merupakan sunnah, maka sholatnya tidak sah. Jadi fardu ya fardu, sunnah ya sunnah, dibedakan. Meyakini salah satu fardu itu sunnah saja tidak diperbolehkan, sholatnya tidak sah, apalagi semua fardu sholat kita anggap sunnah, itu sholatnya tidak sah. Contoh misalkan membaca Al-Fatihah, itu kan fardu sholat, itu kan rukun sholat atau fardu sholat. Tapi kita meyakini baca surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, nah itu tidak diperbolehkan, sholatnya tidak sah. Kemudian yang terakhir nomor 8 yaitu wajatinabul mubtilati, menjauhi hal-hal yang sekiranya membatalkan sholat kan. Jadi kita harus tahu yang membatalkan sholat itu apa saja. Nanti kalau misalkan kita tidak tahu apa saja yang membatalkan sholat kita batal, kita nggak tahu kan, sholatnya tidak sah. Jadi kesimpulannya adalah syarat sah sholat itu ada 8 dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama, harus suci dari 2 hadas. Kemudian yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima, masuk waktu. Yang keenam, harus mengetahui fardu sholat. Yang ketujuh, tidak boleh menganggap salah satu fardu sholat itu
sunnah. Dan yang kedelapan, menjauhi hal-hal yang sekiranya membatalkan sholat atau mengetahui apa saja yang membatalkan sholat. Al-ahdatsu ithnani wallahu a'lam bissawab.